Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap ya anak-anak. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Kelas berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap itu untuk kelas 4 dan kelas 5 SD ya anak-anak. Digabung jadi satu dalam satu ruangan karena ibu kelas 5 itu sedang berhalangan hadir. Nah, untuk anak-anak hari ini kita akan belajar tentang belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dan belajar bahasa PKN untuk kelas 5. Nah, hari ini saya akan jelaskan dulu mengisi dulu untuk kelas 4 ya. Kelas 5-nya diam dulu supaya dapat mengikuti pelajaran kelas 4 dulu ya anak-anak ya. Nah, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang pengumuman. Siapa yang tahu pengumuman? Oh iya, pengumuman itu biasanya dilakukan di dalam masjid ketika ada orang meninggal ya, anak-anak ya. Yang biasa kita dengar anak-anak. Nah, siapa yang tahu pengertian pengumuman? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Pengumuman ialah berupa pesan yang ditunjukkan kepada warga masyarakat luas atau pada masyarakat umum. Kemudian, pengumuman mempunyai tujuan untuk bisa menyampaikan pesan agar bisa diketahui oleh banyak orang. Dan pengumuman memiliki sifatnya umum, yang artinya semua manusia bisa mendengarkan pengumuman tersebut. Pengumuman bisa berbentuk tulisan ataupun lisan. Nah, adapun menurut ahli ya. Nah, pengumuman dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Secara lisan misalnya melalui upacara bendera di sekolah oleh kepala sekolah atau guru, melalui pengeras suara di masjid-masjid, melalui radio ataupun melalui mobil keliling oleh aparat pemerintah tersebut atau hal lainnya. Dan misalnya dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman melalui koran atau majalah atau bahkan melalui internet, itu yang pengumuman tertulis. Nah, adapun langkah-langkah atau cara membuat pengumuman anak-anak, yaitu menentukan pokok-pokok pengumuman. Siapakah yang membuat pengumuman? Kepada siapa pengumuman itu ditunjukkan? Apa saja hal-hal yang perlu diumumkan? Nah, adapun pokok-pokok pengumumannya ya Nana, ada tujuan pengumuman, isi pengumuman, sasaran pengumuman, media yang digunakan, kemudian bahasa pengumuman, dan bentuk pengumuman. Nah, adapun tujuan pengumuman adalah sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan dalam suatu pengumuman. Nah, adapun bagian pengumuman ya Nana, ada kepala pengumuman, badan pengumuman, dan kaki pengumuman. Nah, kepala pengumuman ini berisi kepala surat atau kap surat yang sangat penting, bermanfaat, dan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat pengenal agar suatu organisasi atau instansi mudah dikenal oleh masyarakat yang biasanya memiliki logo khusus sebagai ciri khas. Kemudian yang kedua, memiliki badan pengumuman, isinya adalah salam pembuka, isi pengumuman, dan bagian kaki pengumuman. Salam pembuka itu di bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan melalui surat, seperti halnya seseorang yang mengawali pidatonya. Dan adapun isi pengumuman, kalimat pembuka atau pendahuluan itu adalah kata-kata kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan melalui pengumuman. Dan isi sesungguhnya bagian
membuat segala sesuatu yang akan disampaikan penulis secara lengkap. Dan adapun bagian kaki pengumuman terdapat. Nah, di bagian kaki adapun terdapat salam penutup, di mana salam penutup ini harus disesuaikan dengan salam pembuka. Selain itu, bagian kaki pengumuman memuat tentang nama kota, tempat pengumuman dikeluarkan, tanggal, bulan, tahun dikeluarkan, nama penanda tangan, serta jabatan penanda tangan. Dan yang ketiga ada sasaran pengumuman. Sasaran pengumuman adalah orang yang memiliki kepentingan dengan isi dari pengumuman itu. Dan kemudian ada media yang digunakan. Media yang digunakan dalam sebuah pengumuman harus disesuaikan dengan sasaran pengumuman. Bahasa pengumuman baik, jelas, teratur, dan sesuai dengan ejaannya. Nah, sampai di sini ada yang paham anak-anak? Oh ya. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Adapun ciri-ciri pengumuman ditunjukkan kepada umum, tidak bersifat rahasia, disampaikan secara terbuka, isinya menyangkut orang banyak. Syarat-syarat. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas tentang pengumuman anak-anak yang kelas 4. Sekarang Ibu beri tugas untuk membuat pengumuman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 5. Kita akan membahas tentang kebebasan berorganisasi. Ya, oke. Untuk kelas 5, kita ini dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat, setiap orang selalu menggunakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi itu apa sih? Nah, betul. Organisasi adalah himpunan atau kumpulan orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Pintar ya. Nah, organisasi ini juga memiliki tujuan loh. Tujuan organisasi ditetapkan bersama oleh para anggota dengan cara musyawarah. Nah, adapun anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan tujuan yang sama. Nah, anak-anak kelas 5, adapun ciri-ciri organisasi yaitu organisasi itu adalah harus terstruktur dan berorganisasi. Nah, untuk anak-anak kelas 5, ini ada ciri-ciri organisasi yaitu organisasi harus struktur dengan jelas, harus beranggota banyak orang, kemudian harus mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, kemudian memiliki tujuan, cita-cita, dan visi misi yang sama. Nah, adapun contoh organisasi di sekolah, misalnya ada OSIS, ada Pramuka, ada PMR, ada Rohis, kalau di sekolah SMA biasanya, atau SMK, dan lainnya. Kalau di masyarakat ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak ketika malam Jumat, ada organisasi kuda lumping, ada organisasi kesenian, pencak silat, itu semua adalah organisasi dan lain sebagainya. Banyak organisasi yang ada di Indonesia. Setiap pemegang jabatan di dalam organisasi memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan keputusan dan kesepakatan mempunyai organisasi bersama. Apabila ada anggota organisasi yang melanggar peraturan bersama, ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Nah, banyak organisasi di masyarakat dan itu ada beragam, ada organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan masih banyak lagi. Nah, itu seperti yang Ibu bilang tadi ya, organisasi
di dalam masyarakat ya, dan banyak manfaatnya yang bisa didapatkan jika belajar berorganisasi. Misalnya belajar kepemimpinan, belajar berdemokrasi bersama anggota organisasi, belajar mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Dan memiliki peran serta seluruh siswa dibutuhkan demi kemajuan organisasi sekolah. Nah, itu untuk organisasi. Nah, sekarang kelas 4 sudah selesai belum tugasnya yang tadi untuk menuliskan pengumuman? Oh, ada yang belum. Ya. Nah, setelah ini, untuk kelas 5 saya beri tugas untuk meneliti contoh-contoh organisasi yang ada di sekolah maupun masyarakat dan dikumpulkan besok ya bersama kelas 4 juga ya untuk tugas pengumumannya besok dikumpulkan ya. Nah, setelah ini terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, kelas rangkap ya anak-anak ya. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.